Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Maruf dari kelas B dengan NIM 2253139. Saya akan mempresentasikan yaitu aksi obat pada reseptor terhubung dengan protein G. Apa sih itu reseptor terhubung dengan protein G atau biasa disebut dengan GPRC? Nah, GPRC ini adalah target penting bagi banyak obat-obatan. Pemahaman tentang mekanisme obat pada berbagai jenis GPCR seperti reseptor adrenergic dan reseptor angiotensin sangat penting dalam pengembangan obat yang efektif dan aman. Oke, kita akan membahas aksi obat pada reseptor adrenergic. Yang pertama itu reseptor adrenergic alpha, yang dimana obat yang berkaitan dengan reseptor ini dapat menyebabkan vasokonstriksi dengan peningkatan tekanan darah. Yang kedua yaitu reseptor adrenergic beta, obat yang berkaitan dengan reseptor adrenergic beta dapat menyebabkan vasodilatasi, peningkatan denyut jantung, dan relasi otot polos. Contoh obatnya, beberapa contoh obat agonis adrenergic yang sering digunakan adalah epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Contoh antagonis adrenergic yaitu yang sering digunakan antara lain propanolol, obat beta blocker, dan parasonin atau obat alpha blocker. Obat-obat ini memiliki berbagai aplikasi klinis seperti dalam terapi shock, asma, hipertensi, dan gangguan irama jantung. Kemudian selanjutnya aksi obat pada reseptor angiotensin. Yang pertama reseptor angiotensin tipe 1 atau AT1. Obat yang berkaitan dengan reseptor AT1 dapat menyebabkan vasokonstriksi, peningkatan tekanan darah, dan retensi cairan. Yang kedua, reseptor angiotensin tipe 2 atau AT2. Obat yang berkaitan dengan reseptor AT2 dapat menyebabkan vasodilatasi, penurunan tekanan darah, dan netrisasi. Contoh obat antagonis AT1 seperti losartan dan candesartan, serta agonis AT2 seperti kompon 21. Selanjutnya mekanisme aksi obat pada reseptor growth factor dan sitokin. Yang pertama, aktivitas reseptornya. Obat berkaitan dengan reseptor growth factor atau sitokin. Kedua, transduksi sinyal, yaitu aktivasi reseptor memicu aktivasi jalur sinyal intraseluler. Yang ketiga, efek biologik. Jalur sinyal yang teraktivasi menghasilkan efek biologik seperti proliferasi, diferensiasi, atau respon imun. Berikutnya aksi obat pada reseptor growth factor. Reseptor growth factor, obat yang berkaitan dengan reseptor growth factor dapat mempengaruhi proses proliferasi, diferensiasi, dan sintetisasi. Mekanisme aksinya, obat dapat menghambat dan mengaktifkan sinyal transduksi dan reseptor growth factor seperti EGFR, PDGFR, dan VEGFR. Contoh obat inhibitor tirosin kinase seperti imatinib, gefitinib, dan sunitinib. Aplikasi klinis obat-obatan ini dapat digunakan dalam pengobatan kanker, penyakit kardiovaskular, dan fibrosis. Berikutnya aksi obat pada reseptor sitokin. Reseptor sitokin, obat yang berkaitan dengan reseptor sitokin seperti reseptor untuk integralin IL dan interferon. Mekanisme obat
dapat menghambat dan mematikan jalur aplikasi klinis dan contoh obat. Implikasi klinis yaitu pengembangan obat, terapi obat, dan personalisasi pengobatan. Kemudian kesimpulannya, reseptor terhubung protein G memediasi respon fisiologis terhadap neurotransmitter dan hormon. Contoh reseptor adrenalin dan reseptor angiotensin. Reseptor growth factor mengatur proses proliferasi, diferensiasi, dan survival sel. Contoh EGFR, PDEGFR, VEGFR. Reseptor sitokin mengkoordinasi respons imun dan inflamasi. Contoh reseptor IR, reseptor dan reseptor IFN. Demikian itulah tadi persentase dari saya, yaitu aksi obat pada reseptor terhubung dengan protein G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.